Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ketujuh dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an." Kedua, barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka syafaat dan bertawakal kepada mereka, maka dia telah kufur dengan kesepakatan para ulama. Hubungan antara pembatal keislaman yang pertama dan kedua, bahwa pembatal keislaman yang pertama lebih umum, karena yang pertama mencakup berbagai jenis syirik besar, sedangkan yang kedua ini berbicara tentang satu di antara jenis-jenis syirik yang besar, dan dikhususkan oleh penulis wallahu ta'ala a'lam karena banyaknya manusia yang terjerumus ke dalam jenis kesyirikan yang satu ini. Beliau mengatakan, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara, maksudnya adalah di dalam ibadah, menjadikan makhluk, baik itu seorang nabi, malaikat, atau orang yang saleh, sebagai perantara di dalam ibadahnya kepada Allah, agar mendekatkan dia kepada Allah, atau menjadikan dia sebagai syufaat, orang-orang yang memberikan syafaat baginya di sisi Allah, dan bertawakal kepada perantara tersebut, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan, termasuk kesyirikan, karena berdoa dan bertawakal adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dalil yang menunjukkan bahwa doa adalah ibadah, firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat 60. Ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah dari dua sisi. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, berarti Allah mencintai doa, dan ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Kedua, Allah menamakan doa dengan ibadah, karena setelah Allah mengatakan berdoalah kalian kepadaku, Allah berkata setelahnya, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau membaca ayat yang ke-60 dari surat Ghafir di atas. Sehingga barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, sungguh dia telah terjerumus ke dalam syirik yang besar, meskipun isi doanya adalah minta dimohonkan ampunan, atau minta syafaat, atau minta didekatkan kepada Allah. Kemudian dalil yang menunjukkan tawakal adalah ibadah, firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Ayat ini menunjukkan bahwa tawakal adalah ibadah dari dua sisi. Pertama, Allah memerintahkan untuk bertawakal. Kedua, Allah menjadikan tawakal sebagai bagian dari keimanan. Di dalam firman-Nya, kalau kalian benar-benar beriman. Dan iman adalah bagian dari ibadah.
Karena Allah SWT memerintahkan untuk beriman. Seperti dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Surat An-Nisa ayat 136. Menjadikan orang yang saleh sebagai perantara, berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka adalah perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy. Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka orang-orang musyrikin Quraisy menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat. Kemudian mereka berkata, mereka ini, yaitu orang-orang saleh yang kami sembah, adalah orang-orang yang memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah kalian memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit maupun di bumi? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Yunus ayat ke-18. Dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang hakikat dari peribadatan sebagian orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi SAW, yaitu ada di antara mereka yang menjadikan orang-orang saleh sebagai syufa'a, yaitu orang-orang yang memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Caranya adalah dengan menyerahkan sebagian ibadah kepada orang-orang soleh tersebut, baik berupa nazar atau menyembelih atau berdoa dan meminta syafaat kepada mereka, seperti mengatakan, ya fulan, berikanlah aku syafaat di sisi Allah. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat. Seharusnya seseorang beribadah hanya kepada zat yang memberikan mudarat dan memberikan manfaat. Dialah Allah yang manfaat dan mudarat seluruhnya di bawah kekuasaan Allah. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, memberikan manfaat kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dan apabila Allah menghendaki mudarat, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridaka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dialah yang memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yunus 107. Orang-orang yang saleh, mereka sudah meninggal dunia, menolong diri mereka sendiri saja mereka tidak mampu. Lalu bagaimana mereka bisa menolong orang lain? Memohonkan ampun untuk diri sendiri sudah tidak bisa, lalu bagaimana mereka memohonkan ampunan untuk orang lain? Telah terputus amalan mereka sebagaimana telah terputus amalan selain mereka. Lalu apa alasan mereka berdoa kepada orang-orang soleh tersebut? Allah mengatakan, wa yaquluna haula'i syufa'a'una indallah. Mereka mengatakan, merekalah yang akan memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Alasan orang-orang musyrikin ketika berdoa kepada orang-orang soleh tersebut bukan karena meyakini bahwa mereka mencipta, memberikan rezeki, atau mengatur alam semesta. Akan tetapi tujuannya adalah supaya mereka ini memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Di antara sesembahan mereka adalah Lata. Allah berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza. Kabarkan kepadaku tentang Al-Lata dan Al-Uzza. Ada yang membaca Al-Lata
dengan mentasydid ta. Sebagian salaf menyebutkan bahwa Al-Latta ini adalah orang yang soleh, yang dahulu apabila datang musim haji, dia sering memberi makan kepada orang-orang yang sedang beribadah haji. Dan ketika meninggal dunia, maka dia disembah selain Allah. Orang-orang musyrikin datang ke kuburannya dengan maksud meminta syafaat. Kemudian Allah SWT membantah keyakinan orang-orang musyrikin tersebut. Allah mengatakan, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, apakah kalian wahai orang-orang musyrikin mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi? Dari mana kalian tahu? Maksudnya, dari mana kalian tahu bahwa cara mendapatkan syafaat adalah dengan menyembah mereka dan menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka? Ini adalah bantahan dari Allah terhadap orang-orang musyrikin, karena mereka berkata atas nama Allah apa yang mereka tidak ketahui. Padahal Allah SWT dan Rasulnya tidak pernah mengabarkan bahwa untuk mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh adalah dengan cara mendekatkan diri, beribadah atau berdoa kepada mereka. Cara seperti ini berasal dari bisikan syaitan, kemudian persangkaan mereka semata. Allah mengatakan, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah menamakan perbuatan yang mereka lakukan tersebut sebagai perbuatan syirik. Oleh karena itu, Syekh mengatakan kafara ijma'an. Dia telah kufur secara ijma'. Karena syirik yang besar adalah satu di antara jenis kekufuran. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang,